Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada acara di pagi hari ini, acara podcast Kementerian Agama Channel dalam acara yaitu seputar bab masalah perhajian. Haji. Di sini setelah hadir narasumber kami Pak Haji Sujud Al-Qudsi, Sarjana Agama MH. Beliau bertugas di Kementerian Agama di kantor PLHT, Pusat Layanan Haji Umroh Terpadu. Tepatnya di Jalan Wirata nomor 10, Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Selamat berjumpa kembali Pak Haji Sujud. Ya, selamat. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Keluarga. Begini Pak. Ya, silakan. Pada pagi hari ini kami akan menanyakan pada panjenengan yang berkompeten di bagian haji dan umroh tadi ya. Ada ke pemirsa biar tahu masalah regulasi haji, bagaimana tata cara dan regulasi yang mengatur masalah haji, itu biar pemirsa biar memperoleh pencerahan. Terima kasih. Yang kami hormati seluruh kaum muslim, khususnya Kabupaten Pekalongan dan di mana saja, lebih khusus lagi bagi kaum muslimin yang sudah mendaftar haji maupun yang akan daftar haji. Baiklah, haji bagi kita semua, bagi umat Islam yang telah mampu, merupakan rukun Islam yang kelima. Di samping itu, kita selaku bangsa Indonesia ada regulasi yang telah mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengadaan haji dan umroh. Di situ banyak diatur baik tentang bagaimana haji, mekanismenya, tujuannya, dan bagaimana selanjutnya, pokoknya sudah komplit untuk aturan regulasi tentang haji itu. Sehingga ada beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan kepada para pemirsa, khususnya masyarakat muslim di Kabupaten Pekalongan dan semuanya di mana berada, bahwa haji memang prinsipnya bagi kita semuanya. Memang saat sekarang kalau yang terkait dengan pelaksanaan haji ini adalah merupakan tugas pemerintah untuk melayani masyarakat tentang penyelenggaraan ibadahnya, khususnya melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tentunya haji ini berkaitan dengan negara orang lain yaitu Arab Saudi. Tentunya kita juga harus mengikuti aturan-aturan apa yang telah diatur oleh pemerintah Arab Saudi. Tuan rumahnya, mau tidak mau. Sebagaimana tahun kemarin di masa pandemi ini, kita hanya dikasih porsi atau dikasih kuota oleh pemerintah Arab Saudi itu kisarannya 45%. 45%. Dan ini tidak hanya Indonesia, ini seluruh dunia. Karena di masa pandemi. Demikian juga yang terkait dengan kemarin ada batasan-batasan tertentu bahwa di masa pandemi itu yang bisa melaksanakan haji adalah umur 65 ke bawah. Umur 65 tahun ke bawah. Iya, 65 tahun ke bawah. Itu pun berlaku hanya pada masa pandemi. Untuk itu masyarakat ini diharapkan untuk kalau nanti kondisi sudah normal, umur tidak ada batasannya. Mungkin itu dulu yang dapat kami jelaskan. Mungkin kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Itu katanya begini Pak. Ada penyaringan. Katanya kalau yang 65 itu kan dapat nomor sepatu atau nomor terakhir, kemudian didahulukan. Itu betul atau tidak? Gini. Memang berdasarkan kebijakan pemerintah Indonesia dimulai tahun 2019
memang ada yang namanya kuota untuk lansia. Kuota ya. Namanya kuota lansia. Jadi iya, nggak apa-apa lah, ini dengan kegiatan podcast semacam ini bisa masyarakat bisa untuk mendapat informasi. Iya. Ini memang kebijakan pemerintah Indonesia sejak 2019 ada yang namanya kuota untuk lansia. Bagaimana kriterianya? Yaitu mulai umur 65 sampai tidak terbatas. Dimulai dari kata lansia di dalam perhajian untuk dapat kuota itu mulai dari umur 65 sampai tidak terbatas. Bagaimana caranya? Yaitu pengambilan siapa yang mendapat kuota lansia. Di situ pada tahun berjalan, pelaksanaan haji berjalan, itu umur yang tertua di tahun berjalan sama masa tunggu yang terlama. Misalkan dia umurnya 100 tahun tapi baru daftar, dengan ada yang umur 95 tahun tapi sudah 5 tahun untuk tentunya yang didahulukan ya 95 tahun yang sudah nunggu 5 tahun ini. Ini sistem secara aplikasi, komputerisasi, jadi tidak manual. Nanti tinggal kita untuk porsi lansia ini atau kuota lansia ini 1% dari jumlah kuota. Kalau Jawa Tengah kurang lebih kuotanya itu 30.000, berarti 1%-nya 300 orang. Nah, nanti berdasarkan nomor urut Jawa Tengah. Kebiasaan yang dapat kita untuk di tahun 2019 kita dapat 5 orang lansia. Di Kabupaten Pekalongan. Sebelum masa pandemi sudah ada itu. Yang pertama 91 tahun 1 orang. Yang kedua 89 tahun 2 orang, dan yang ketiga 86 2 orang, jadi 5 orang. Begini Pak. Iya, silakan. Kuota lansia itu kemudian kok ternyata ketika akan pergi haji, waktu pada haji, orangnya sakit, bisa mengikuti. Itu bagaimana? Kalau seseorang yang akan melaksanakan haji, tentunya ada halangan secara syar'i, itu dimungkinkan dia bisa mundur. Misalkan di tahun berjalan dia kebetulan termasuk orang yang mendapat porsi untuk melaksanakan haji, tetapi dia sakit, ini bisa mundur. Bisa mundur tahun berikutnya. Kalau tahun berikutnya kok masih sakit, ya bisa mundur lagi. Sepanjang mundur, meninggal gimana? Kalau meninggal nanti tentunya ada perlakuan sendiri. Kalau meninggal itu namanya dalam regulasi Undang-Undang 8 tahun 2019 pasal 6 huruf K itu disebutkan bahwa jamaah haji yang meninggal dunia atau sakit permanen itu bisa digantikan oleh ahli waris. Digantikan. Digantikan dan dibatalkan beda. Atau kalau di dalam undang-undang tersebut dilimpahkan porsinya. Dilimpahkan. Itu bisa kepada suami istri, ayah ibu, anak kandung, sampai saudara kandung. Menantu bisa? Tidak bisa, kalau menantu tidak bisa. Hanya terakhir tadi suami istri, terus bapak dan ibunya yang bersangkutan, anak kandung, terakhir saudara kandung. Ya. Ini bagi orang-orang yang ketika haji itu tidak dipanggil Allah lebih dulu, tinimbang panggilan umur lebih dulu ditimbang panggilan haji, maka bisa dilimpahkan. Bisa dilimpahkan pada ahli warisnya. Tapi menantu nggak bisa. Menantu tidak bisa, karena menantu dalam ahli waris tidak termasuk ya. Iya. Saya itu menantu Pak. Iya. Berarti nggak bisa. Nggak bisa. Berarti nanti yang dilimpahi anak kandungnya. Kalau nanti mau biar bisa ikut haji, berarti penggabungan dengan istri. Penggabungan dengan istri. Dimungkinkan bagi suami istri yang daftar hajinya itu berbeda, nomor porsinya atau mendaftarnya itu tahun berbeda, itu namanya ada penggabungan mahram. Penggabungan mahram berarti saya ikut sama istri. Memakromi istri, Tapi ada ketentuan, menemani istri. Ada ketentuan gimana? Ketentuannya nanti di tahun istri atau suami yang mau berangkat haji itu yang mau menggabung
Misalnya ini Pak Zainal mau gabung ini, itu minimal sudah punya masa tunggu 5 tahun. Oh, masa tunggu 5 tahun. Tidak begitu serta-merta. Ini daftar langsung mau bergabung nggak boleh. Berarti istri menunggu masa tunggu 5 tahun itu? Ya, menunggu suaminya agar sudah punya masa tunggu 5 tahun. Itu minimal. Ketika masa 5 tahun, sebelum masa 5 tahun suaminya meninggal, ya, kalau suaminya nanti kok ketika sebelum 5 tahun kok meninggal, ya tentunya nanti bisa porsinya dilimpahkan lagi sama anak. Tapi ini perlu kami beritahu atau garis bawahi bahwa pelimpahan porsi bisa dilakukan hanya 1 kali. 1 kali saja. Misalkan ini orang tua meninggal, dilimpahkan pada anak kandung. Anak kandungnya kok juga meninggal sebelum keberangkatan haji sudah. Itu namanya nanti harus dibatalkan. Uangnya dikembalikan. Uangnya dikembalikan seperti itu. Tapi dalam nominal sama. Ini tidak dikurangi. Tidak. Masih utuh 25 juta. Mekanismenya nanti kalau pembatalan kepada ahli warisnya datang di PLHUT Kementerian Agama yang sekarang berada di Jalan Wiroto Wiradisa, Pasar Wiradisa nomor 10 itu, nanti ada beberapa formulir yang harus dipenuhi ya. Ada keterangan ahli waris, ada permohonan, menguasakan kalau itu anaknya 3 atau 4, menguasakan salah satu, dan juga kalau nanti untuk pelimpahan, khusus kalau pelimpahan itu harus ada akta kematian dari Dukcapil. Tetapi kalau hanya pembatalan, cukup surat kematian saja. Ya, itu sudah cukup. Nanti kalau sudah dipenuhi semuanya, lalu kita emailkan ke Kanwil. Itu prosedurnya seperti itu. Kalau persyaratan dari yang bersangkutan untuk pembatalan sudah lengkap, kita emailkan ke Kanwil untuk beri surat keterangan. Lalu Kanwil nanti diteruskan ke Kementerian RI Jakarta, bagian PAU Jakarta ya, Dirjen PAU. Setelah PAU nanti diteruskan lagi kepada BPKH, Badan Kelola Keuangan Haji. Nah, BPKH. Di Jakarta. Ya, di Jakarta. Itu adanya di Jakarta. Badan Kelola Keuangan Haji. Setelah itu nanti BPKH membuat SPM. Surat perintah membayar kepada bank yang bagi si jamaah tadi yang daftar, misalkan di bank A, ya nanti BPKH memberi SPM-nya kepada bank A tersebut. Maksudnya ada kemitraan. Ada kemitraan. Dan itu kalau normal ya bisa 1 minggu cair. 1 minggu sampai 15 hari. Cair porsinya. Cair uangnya yang dibatalkan. Oke. Ya seperti itu. Terus umpamanya Pak. Ya silakan. Ya. Pak pribadi ini. Ya. Daftar pada hari ini, nanti masa tunggunya kapan? Padahal saya umur saya sudah hampir setengah abad. Ini ya, terima kasih. Memang seseorang yang telah diberi kemampuan oleh Allah dalam artian ini mampu secara rezeki, itu adalah menjadi kewajiban. Jadi bagi kita ini yang orang Islam yang tidak mampu, silahkan untuk daftar haji, walaupun pada saat sekarang masanya 30 tahun ya. Masa 30 tahun. Masa tunggu. Waitingnya itu 30 tahun. Tetapi kewajiban ini harus dilakukan. Di antaranya. Iya. Kewajiban ini kan kalau kita sudah mampu walaupun masa tunggu 30 tahun tetap harus kita daftar. Masa tunggu itu. Iya. Kan sudah daftar Pak. Iya. Makanya di sela-sela itu kan tadi sudah ada beberapa istilahnya solusi. Kuota lansia, ya kan? Ada. Terus dalam rentang waktu 30 tahun ini barangkali nanti ada regulasi baru. Regulasi baru bagaimana ke depan nanti barangkali Arab Saudi menambah kuota dan sebagainya. Jadi masa tunggunya semakin diperpendek. Ini ke masa tunggu 30 tahun itu kan dalam artian apa ya? Secara normal ya, secara normal saat sekarang. Tapi kita tidak tahu ke depan 30 tahun ke depan itu kalau ada hal-hal tertentu, regulasi, ya nanti ada regulasi aturan yang baru, atau mungkin Arab Saudi menambah kuota untuk Indonesia, atau mungkin pembangunan di Arab Saudi yang memungkinkan bisa menambah kuota kan bisa juga ya. Ya karena menambah hotel. Khususnya ini yang di Masair, Armusna ya. Kalau di Armusna, Arafah Mina Muzdalifah. Khusus itu. Kalau yang untuk selain itu di hotel di Mekahnya, hotel di Madinahnya mungkin tidak masalah, bisa ditambah
dan lain sebagainya. Tapi Armusna ini, Armusna, Arafah, Mina, Musdalifah. Kalau Armina? Armina ya sama. Armusna, Armina itu Arafah, Mina, Musdalifah. Itulah yang memang membutuhkan apa ya, bagi mungkin para ulama, mungkin orang-orang Arab juga sendiri ini, kira-kira untuk Armusna ini bisa ditambahi bangunan tidak? Di 3 tempat itu tempat sakral atau tempat apa? Iya, karena kan kalau kita terkait dengan haji, ini dalam hadis kan disebutkan ya, Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Iya. Berarti melakukan hukum. Bukan hukum. Kalau tidak melakukan hukum berarti kan hajinya tidak sah. Makanya haji ini mengulangi untuk kedua kalinya nanti tahun depan. Dan ini untuk mengulangi saya kira juga waktunya ya tidak memungkinkan kalau daftar lagi ya. Iya, sebab kan regulasi yang mengatur tentang haji, kalau orangnya sudah haji mau daftar haji lagi, ini ada ketentuannya. Harus sudah punya masa rentan 10 tahun dari kepulangannya. Misalkan ini jamaah haji pulang 2022 tahun kemarin ya. 2022. Nah, ini yang sudah pulang ini. Nanti rentan 10 tahun. 2032. Nah, 32 baru bisa daftar lagi. Gitu. Ditambah masa tunggu nanti. Masa tunggu. Besok tidak 30 mungkin bisa 50 tahun. 50 tahun. Kan nggak mungkin kan ya. 10. Makanya kita menghimbau bagi umat Islam yang khususnya sudah daftar haji maupun yang akan daftar haji, gunakanlah untuk melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya memenuhi syarat dan rukunnya. Ini harus diperhatikan ya. Karena kemungkinan kita melaksanakan haji hanya seumur hidup sekali. Yang kedua hukumnya sunnah ya. Kalau yang kedua sunnah. Wajib. Saya kira ya cukup jelas ya bagi Pak Mamrusa. Dan ini untuk para pemirsa, bagi yang sudah mampu, baik mampu secara fisik, baik mampu secara batin, secara lahir dan batin, sudah manis taqwa lagi sabila, ya kami harap untuk segera mendaftar, terutama pada hostnya ini. Nanti doakan Pak ya, biar saya juga bisa mendaftar. Dan semoga pada acara pagi hari ini bisa menambah hasanah pengetahuan tentang masalah perhajian bagi kita semua, terutama pemirsa podcast Kementerian Agama channel. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.